bersama kami di Net 12. Elis, untuk mendapatkan badan yang ideal dan juga sehat itu kan beragam sekali caranya untuk dilakukan. Dan aku tahu kalau kamu tuh suka sekali olahraga. Olahraga sama jaga pola makan ya. Tapi memang tidak sedikit juga nih yang mengikuti program di klinik pelangsingan terkemuka ya, Res. Betul sekali, dan kadang-kadang ya kalau kita lihat apa perbedaan dari semua itu, harganya itu juga fantastis. Obesitas atau kegemukan jika dibiarkan bisa membawa berbagai resiko kesehatan. Dengan kecanggihan teknologi, mengatasi obesitas bisa ditempuh dengan beragam cara. Salah satunya adalah yang dilakoni oleh Uchita Pohan. Wanita 28 tahun ini sedang giat mengikuti serangkaian program di salah satu klinik pelangsingan tubuh. Bagi Uchita, menurunkan berat badan penting untuk kesehatan dan menunjang pekerjaannya. Kondisi badan pada saat berat badan lagi naik, itu sebenarnya yang paling terasa adalah karena aku pekerjaannya berhubungan dengan suara, siaran sama nge-MC, itu berasa banget nafas tuh jadi lebih pendek gitu. Jadi pada saat aku melakukan pekerjaan rasanya kok kayak kurang profesional ya kalau aku lagi nge-MC terus MC-nya ngos-ngosan. Dan di situ aku tersadar kayaknya ini yang harus dibenerin deh. Uchita mengikuti program pelangsingan tubuh untuk 50 hari. Selama itu, ia diawasi oleh dokter yang punya sertifikat khusus untuk penurunan berat badan dan kecantikan. Hari ini, Uchita menjalani lipokontur, gunanya untuk mengencangkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Di tempat ini, Uchita mendapat perawatan lengkap mulai dari perawatan luar, suntikan, hingga makanan diet. Hasilnya dalam 50 hari, berat badan Uchita menyusut lebih dari 12%. Karena paket yang aku dapatkan itu lengkap ya, yang diambil itu lengkap. Jadi yang paling berasa adalah bobot badan turun dalam waktu yang sudah ditargetkan. Dalam 50 hari turun sekitar 13 kilo. Dan yang paling terasa adalah karena makanannya juga dijaga dengan catering diet. Jadi kulit itu berasa bagus, berasa lebih tidak kering. Terus juga yang paling terasa adalah badan lebih ringan pada saat beraktivitas. Selain Uchita, ada juga Widi. Bedanya, Widi menjalani program Kilo Burn untuk menurunkan berat badan lebih banyak. Tubuh Widi dibungkus dengan ultrasound gel yang dioleskan ke lempengan Kilo Burn. Kilo Burn bisa membakar lemak seperti sedang berolahraga. Untuk sekali perawatan, Widi harus membayar Rp600.000. Widi telah menjalani program ini selama 2 bulan. So far sih dari pertama kali datang ke sini sekitar 50 hari ya. Sampai dengan hari ini aku udah lost sekitar 16 kg. Efeknya ke badan itu yang pertama pastinya lebih enteng gitu. Karena udah lost sekian kilogram. Jadi aku juga sekarang kalau jalan atau apa tuh pace-nya lebih cepet. Selain perawatan luar, para pasien juga diberi suntikan khusus yang mengandung hormon alami. Tempat pelangsingan ini mengklaim suntikan itu bisa mengubah lemak tidak normal menjadi nutrisi. Untuk sekali suntik, dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Untuk menurunkan berat badan, treatment DIESI, main treatment kita ada yang namanya H2, di mana program ini akan berjalan 20-40 hari. Diharapkan kita akan pada pasien tersebut yang menjalani treatment akan mengalami penurunan berat badan di sekitar persentasenya 10-15% dari berat badan awal. Untuk paket 50 hari ini, pasien rata-rata harus merogoh kocek cukup dalam, yaitu Rp30 juta. Meski terbilang mahal, tempat pelangsingan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tak sepi pelanggan. Pasalnya, mereka menawarkan cara penurunan berat badan dengan instan dan tanpa perlu berolahraga. Jika kocek Anda tidak cukup dalam untuk ikut program pelangsingan, Anda bisa mengikuti cara Erik Karlebang. Selain terbilang murah, Erik juga melakukan diet dengan cara yang lebih alami. Erik telah 15 tahun menjalani pola hidup sehat dengan olahraga yoga dan menjalani food combining. Ya udah, saya cari tahu, saya belajar. Kebetulan juga karena saya anaknya dokter, saya dokter, akses ke informasi dunia kesehatan nggak terlalu sulit. Saya banyak dapat dari mana-mana. From there, ya saya cari mana yang terbaik, apa yang terbaik, dan saya lakukan. Kehidupan saya membaik sendiri.
Di tengah kesibukannya, Erik selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga. Salah satu yang jadi favoritnya adalah bersepeda. Dengan mengayuh sepeda selama 20 menit, Erik sampai di salah satu restoran Padang langganannya. Walaupun masakan Padang identik dengan hidangan tinggi kolesterol, bukan berarti tak boleh dikonsumsi. Jadi bukan masalah pantang, bukan masalah harus makan apa supaya apa gitu. Tapi yang harus kita lihat di sini sebuah pola makan, sebuah sistem yang tertata rapi, berjalan dengan konsisten, berjalan dengan sesuai kebutuhan, dan yang paling penting sih berjalan sesuai perjalanan waktu. Food combining, pola makan yang dijalani Erik sebenarnya sangat sederhana. Mengkonsumsi buah ketika perut dalam keadaan kosong tidak dibatasi, alias secukupnya hingga jam makan siang. Saat jam makan siang, bisa memilih makanan kombinasi zat pati seperti nasi, kentang, roti, jagung, dengan aneka sayur hingga perut merasa kenyang. Kalau mau makan ikan, daging, atau yang berjenis protein hewani, cukup dengan sayur, tanpa zat pati. Pola makan seperti inilah yang konsisten dilakukan Erik. Nasi merah dan aneka sayur jadi pilihan Erik untuk menu makan siang hari ini. Ini artinya, untuk makan malam nanti, Erik bisa makan makanan yang mengandung protein hewani ditambah dengan sayur. Untuk kebutuhan konsumsinya ini, dalam sebulan, rata-rata Erik menghabiskan uang 2 juta rupiah. Bagaimana? Mudah kan untuk dilakukan sendiri di rumah? Dengan cara ini, obesitas tak pernah ia alami. Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan badan ideal dan sehat. Mulai dari merogoh kocek puluhan juta hingga menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang terpenting, saat Anda tengah mengikuti program diet, konsistensi menjadi faktor penentu. Bahkan setelah terlihat hasilnya nanti, tantangan baru muncul, yaitu bagaimana mempertahankannya. Ayu Wardani, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.